Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini kita akan diskusi sejenak. Singkat aja, kita ingin mengetahui mengenai bagaimana sebenarnya konsep bisnis proses asuransi syariah yang ada di Indonesia. Nah, bersama kita telah hadir yang namanya Bu Neni. Bu Neni ini adalah salah satu bisa dibilang as-sabiqunal awwaluna di Karin Consulting Indonesia. Oke, nah Bu Neni, jadi langsung aja nih Bu Neni ya. Siap. Nah, jadi kita ingin tahu nih Bu Neni, sebenarnya bagaimana sih konsep bisnis proses asuransi syariah di Indonesia? Ya, jadi yang namanya konsep asuransi syariah itu berbeda dengan asuransi yang ada di konvensional tentunya. Jadi dalam konsep asuransi syariah ini sifat dasarnya adalah tolong menolong, lindung melindungi. Antara siapa? Antara para peserta asuransi. Antara para peserta ya, bukan antara para peserta dengan perusahaan asuransi. Bukan. Para peserta yang mau saling tolong menolong, saling lindung melindungi. Nah, karena ketidakmampuan para peserta ini untuk mengatur dirinya, untuk mengadministrasikan kelompok mereka, maka dia butuh seorang profesional, butuh pihak profesional, itulah perusahaan asuransi syariah. Nah, perusahaan asuransi syariah ini boleh nggak dia minta bayaran atas jasanya dia itu mengelola hartanya si orang-orang ini? Boleh pasti, karena kan memang perusahaan asuransi syariah menjual jasanya sebagai seorang profesional, sebagai pihak yang profesional, dia menjual jasanya dan untuk itu dia mendapatkan fee atau ujroh. Nah, disitulah pendapatan daripada asuransi syariah. Kalau dari situ berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa pembayaran premi atau pembayaran kontribusi ya dalam asuransi syariah istilahnya gitu ya. Nah, itu apakah kemudian 100% diakui sebagai pendapatan perusahaan seperti halnya yang ada di yang ada di asuransi konvensional atau bagaimana tuh gara-gara konsep yang tadi tuh? Tidak, jadi setiap ada kontribusi atau premi yang kita kenal di konvensional itu adalah merupakan hibah yang dilakukan oleh para peserta. Karena mereka kan mau tolong menolong, mereka saling memberikan hibah, memberikan sejumlah dana sebagai dana untuk kebajikan, untuk sosial apabila terjadi musibah di antara peserta. Nah, dana yang terhimpun inilah yang merupakan kontribusi yang mereka bayar. Karena mereka meng-hire, karena mereka menyewa jasa perusahaan asuransi, maka dari dana kontribusi yang terima ini sebagian untuk membayarkan fee atau ujroh perusahaan asuransi. Sehingga nanti perusahaan asuransi harus membedakan dua buah akun daripada aktivitas bisnis proses asuransi syariah ini. Pertama adalah akun daripada kontribusi, di mana itu adalah akun peserta secara kolektif, dan juga akun perusahaan itu sendiri. Jadi nggak boleh dicampur-campur.